Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Head of Retail Reserve MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore Pak. Halo, selamat sore Mas Devi. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Jelang libur akhir pekan Pak, tampaknya happy weekend kali ini. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat di atas 1% dan mampu bertahan di atas level 7.800-an. Tapi sebelum kita ulas dari sisi intraday Pak, di sepanjang pekan, indeks harga saham gabungan reviewnya seperti apa? Tampaknya penutupan hari ini belum mampu menutupi level tertinggi yang terjadi di 8 September beberapa hari lalu. Baik, kalau kita lihat memang secara teknikal ya, selama sepekan ini pergerakan IHSG masih cenderung uptrend dan hari ini ditutup di atas level MA20-nya disertai juga dengan volume pembelian yang relatif cukup besar dibandingkan volume pada periode sebelumnya. Kita melihat selama sepekan ini beberapa sentimen ini juga turut mempengaruhi dari pergerakan IHSG, di mana memang kemarin terjadi adanya reshuffle kabinet dan sudah terpilih dari beberapa menteri baru, terutama dari Menteri Keuangan ya, menggantikan Ibu Sri Mulyani, yakni Pak Purbaya sendiri. Dan kalau kita lihat memang ada rencana untuk Pak Purbaya sendiri untuk menginjek dari emiten-emiten perbankan Himbara ini sebesar 200 triliun untuk menggerakkan kembali dari sisi perekonomiannya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat memang dari sisi globalnya juga kita melihat memang ada rencana untuk The Fed pada tanggal 17 September ini akan adanya pemangkasan suku bunga. Dan secara konsensus kami juga melihat ini pemangkasan suku bunganya probabilitasnya cukup besar, yakni sebesar 92% tadi terakhir saya lihat, di mana nampaknya memang akan cenderung turun ya dari 4,5% menjadi 4,25%. Begitu Mas Devi. Baik, secara teknikal bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan perdagangan hari ini Pak? Kalau kita bandingkan dengan level intraday tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, apakah koreksi yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan masih wajar? Kemudian pola tren penguatannya masih terjaga sampai sejauh ini? Kalau kita lihat dalam jangka menengahnya ya, memang pergerakannya saat ini baru saja menembus dari MA20. Namun demikian kalau kita lihat dari jangka menengah, secara time frame mingguannya ini masih cenderung uptrend juga ya untuk pergerakan IHSG. Dan memang pada awal bulan September kemarin ini terjadi koreksi yang cukup dalam selama 2-3 hari berturut-turut yang kami perkirakan ini agak cukup wajar karena kami melihat memang adanya kondisi dari sisi domestik sendiri dari Indonesia. Kemarin terjadi adanya aksi unjuk rasa dan kemudian dari sisi reshuffle kabinet sendiri. Kami melihat ke depannya apabila nanti IHSG mampu break dari area 7.934, maka terdapat kemungkinan atau peluang bahwa IHSG akan melanjutkan penguatannya kembali, di mana kami perkirakan area 8.008 sampai 8.100 menjadi area penguatan dari pergerakan IHSG seperti itu. Baik, ada catatan tertentu tidak Pak? The Fed akan memangkas suku bunga acuan? Kalau kita lihat memang probabilitasnya cukup besar ya dari The Fed untuk memangkas suku bunga acuan. Namun yang perlu kita perhatikan bersama memang dari rilis ketenaga kerjaan sendiri, klaim penganggurannya memang agak cukup ketat seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga dari sisi inflasi, semalam juga sudah rilis di mana inflasinya ini masih sesuai dengan konsensus sendiri, di mana memang sebesar inflasi dari Amerika Serikat sendiri ini 2,9% ya secara year on year. Ini agak lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2,7% selama year on year. Jadi memang secara probabilitas ini juga cukup menarik dari pergerakan data ekonomi di Amerika Serikat sendiri, dan secara konsensus memang masih cukup besar untuk adanya pemangkasan suku bunga. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini beberapa saham masih menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan termasuk juga dari perbankan meskipun lajunya sudah mulai tertahan Pak. Tapi kita ke DSSA terlebih dahulu Pak dengan posisi kapitalisasi yang cukup besar dan merupakan salah satu harga yang tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Kemarin mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 7%, hari ini rebound di atas 6% Pak. Respon dari para investor tampaknya pada perdagangan kemarin ini cukup negatif di tengah raihan kinerja pendapatan dan laba juga mengalami penurunan. Hari ini rebound kembali. Dari pandangan Anda Pak Didit, apa yang menjadi
optimisme dari para investor ketika kemarin lepas kemudian hari ini masuk kembali dan lagi-lagi DSSA kembali mengalami penguatan signifikan hari ini terutama di tengah perlambatan kinerja. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan DSSA selama 3 hari kebelakang kemarin ya, ini terkoreksi cukup dalam, di mana kalau kita lihat dari tanggal berapa ini, dari tanggal 9 September hingga kemarin, ini terkoreksi cukup dalam dan masih didominasi dengan munculnya tekanan jual. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, memang dari sisi kinerja, ini kinerja dari DSSA sendiri cenderung untuk turun. Dan kalau kita perhatikan kemarin, ini nampaknya terjadi aksi profit taking ya. Di sisi lain, terjadi adanya aksi profit taking setelah si DSSA sendiri masuk dalam konstituen MSCI dan juga FTSE sendiri. Hal ini cukup wajar ada aksi profit taking. Namun demikian yang perlu kita perhatikan secara teknikal dari sisi pergerakannya, fasenya masih fase uptrend dalam jangka menengah, karena kalau kita lihat kemarin pun ditutupnya masih di atas MA20, jadi cukup wajar akan terjadi adanya rebound karena harganya juga masih tertahan di atas MA20. Jadi pergerakan hari ini nampaknya terjadi technical rebound dari pergerakan DSSA dan volumenya pun juga menarik, ini sudah mulai muncul adanya volume pembelian dari pergerakan DSSA, seperti itu. Baik, udah nutup gap Pak dari koreksi dalam di hari kemarin? Untuk menutup gap, kami lihat ini nampaknya sudah untuk menutup gap ya dari pergerakan DSSA sendiri ya. Nampaknya masih berpeluang untuk melaju kembali untuk pergerakan DSSA. Baik, rekomendasinya Pak? Untuk rekomendasinya, pergerakan DSSA sendiri, ini kami rekomendasikan untuk buy on weakness terlebih dahulu. Nanti dapat dicermati untuk area buy on weakness-nya yang dapat kami perkirakan. Ini di rentang 97.925 sampai 100.350 dengan target terdekatnya nanti dapat diperhatikan di level 104 sampai ke 106.000 begitu. Baik, dari DSSA kita beralih ke saham-saham perbankan big cap Pak, masih melanjutkan penguatan hari ini meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Yang paling menguat signifikan ada BBRI Pak. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan BBRI resistennya berapa? Apakah sudah boleh sell on strength ini? Sudah ambil posisi, sudah profit sepertinya. Silakan Pak Didit. Oke. Baik, kalau kita lihat memang selama 3 hari berturut-turut ini pergerakan dari BBRI ini menguat cukup signifikan. Dan pada pergerakan tanggal 11 September kemarin ini menciptakan adanya gap di bawah. Hari ini untuk BBRI sendiri ini sudah menutup area gapnya yang berada di rentang 4150 sampai 4170. Jadi nanti dapat diperhatikan atau diwaspadai akan adanya tekanan dari BBRI sendiri, di mana kami perkirakan area resistnya ini di 4190. Apabila nanti BBRI belum mampu break dari 4190 atau dari resist kuatnya di 4270, maka BBRI akan rawan terkoreksi, di mana area koreksi terdekat yang dapat kami berikan ini di levelnya 4110 sampai 4060 terlebih dahulu. Nanti dapat di sell on strength di area resistnya 4190 sampai ke 4220 terlebih dahulu, seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 4180 menguat di 2,45% dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Purnomo dari Surabaya, BBRI sell on strength di level berapa? Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.